Halo semuanya, aku mau deh dikasih virtual background juga, tapi aku belum dikasih virtual background. Sebentar, Mbak. Makasih. Berhubung telah banyak yang masuk, maka akan saya mulai acara ini. Yang terhormat Ketua Umum PKIMM Visipol UMY, Imawan Dimas Adi Nugraha, yang kami hormati Saudari Ayunda Nurul Fikri selaku pemateri kita pada sore hari ini. Yang kami hormati jajaran pimpinan Komisariat IMM Visipol UMY beserta seluruh partisipan yang telah hadir pada room Zoom sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita sehingga dapat berkumpul di acara Zoom yang insya Allah berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh partisipan yang telah bergabung pada kegiatan kemudi dengan tema Rise Up Your Skill, Energizing Your Creativity, yang nantinya kita akan mempelajari seputar copywriting dan agritasi dalam bermedia secara online melalui room Zoom. Perkenalkan saya Pandu Widarmoko selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kelas ilmu media pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM Visipol UMY, yang keempat acara inti, yang kelima tanya jawab, yang keenam foto bersama, yang ketujuh post test. Selanjutnya kalam ilahi akan dibacakan oleh Imawan Muhammad Miftahul Hasan. Untuk Imawan Miftahul Hasan, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Semoga lantunan Al-Quran ini dapat menjadi berkah bagi kita semua. Berikutnya adalah sambutan Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Visipol UMY Imawan Dimas Adi Nugraha. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita kembali dipertemukan, tapi dengan suasana yang berbeda ya teman-temannya. Jadi kelihatan banget teman-teman ini ketika diskusi pada saat puasa atau enggak kelihatan banget lemas dan semangatnya. Nah, pada sore hari ini teman-teman kelihatan banget lemas, mungkin pada lapar, pada haus, tapi nggak apa-apa. Semoga pada sore hari ini teman-teman bisa mengikuti dengan hikmat kelas perdana ya dari teman-teman tim Medcom terkait bagaimana mengupgrade skill untuk copywriting dan berdakwah lewat media digital. Nah, tentu ini menjadi sebuah kebutuhan teman-teman, terlebih lagi di era saat ini yang mana segala aktivitas kita bisa dibilang itu mayoritas sekitar 70-80% itu selalu berkaitan dengan dunia digital. Artinya termasuk bagaimana tentang kita ketika berorganisasi. Nah, maka dari itu harapannya dengan adanya kelas ini, teman-teman IMM, khususnya IMM Visipol, karena sejauh ini baru IMM Visipol yang berupaya untuk bagaimana caranya gerakan dakwah kita itu bisa dinamis sesuai dengan berkembangnya zaman. Nah, harapannya teman-teman IMM Visipol ini bisa 1-2 langkah lebih maju ketimbang kader-kader lainnya dengan adanya kelas pada sore hari ini. Dan untuk informasi juga teman-teman bahwasanya Mbak Yunda yang akan mengisi kelas pada sore hari ini itu adalah salah satu orang yang menjadi penggerak utama bagaimana Muhammadiyah atau persyarikatan kita beberapa waktu belakangan ini trending teman-teman. Jadi Mbak Yunda ini adalah bagian dari kader digital Muhammadiyah yang mana kalau teman-teman sering lihat belakangan ini Muhammadiyah itu masif sekali gerakan dakwahnya di digital. Nah, beliau ini adalah salah satu penggerak di sana. Maka dari itu harapannya sore hari ini teman-teman silahkan nikmati kelasnya, silahkan gali ilmu sedalam mungkin, dan semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Hidri dan secara umum untuk komisariat kita. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa maisturun. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Imawan Dimas.
Selanjutnya kita menuju acara inti yang akan dibawakan langsung oleh Imawati Nilam Astuti. Tapi sebelumnya, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Imawati Nilam Astuti. Pendidikan dari Nilam Astuti, yang pertama adalah sekolah menengah atas pada tahun 2016 sampai 2019, kemudian menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan 2020 hingga 2024. Pengalaman organisasi yang pertama, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada bidang Medcom, kemudian Palang Merah Indonesia. Sejumlah prestasi pernah ia dapat seperti Lomba Paduan Suara tingkat provinsi, PPMBI Paduan Suara Kabupaten, PPMBI Bulu Tangkis Kabupaten. Selanjutnya, dipersilakan waktu dan tempat kepada Imawati Nilam Astuti. Terima kasih banyak Kak Pandu selaku Master of Ceremony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat sore. Semoga masih dalam keadaan yang bersemangat ya. Perkenalkan, saya Nalma Astuti yang akan memandu acara pada sore hari ini. Pada diskusi sore hari ini mengangkat tema yang luar biasa, yaitu Rise Up Your Skill, Energizing Your Creativity. Sesuai dengan tema diskusi sore hari ini, kita akan mempelajari tentang copywriting dan agitasi dalam bermedia, di mana nantinya teman-teman bisa langsung mendengarkan dari narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Siapa lagi kalau bukan Mbak Ayunda Nurul Fikri, selaku Digital Analysis dan Content Writer. Sebelumnya, izinkan saya membacakan sedikit banyak pengalaman beliau. Mbak Ayunda lahir di Surabaya dan tinggal di Jakarta. Beliau sendiri memang sudah tertarik pada jurnalisme dan analisis sosial media. Selain itu, beliau memiliki background pendidikan di Universitas Brawijaya pada jurusan matematika. Pengalaman kerja dan organisasi beliau sudah sangat luar biasa. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai General Election Commission BWMU, radio di Universitas Brawijaya, Central Leadership di Muhammadiyah dan Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian organisasi yang pernah diikuti oleh beliau adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oke, karena narasumber sudah berada di Zoom meeting ini, mungkin langsung saja dipersilakan kepada Mbak Ayunda untuk memaparkan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Salam kenal, saya Ayunda Fikri. Nah, Ayunda Fikri itu nama siar sebenarnya ya. Tapi kalau nama lengkapku Ayunda Nurul Fikri. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih yang banyak-banyak untuk Bapak Dimas Adi. Ya kan? Mas Dimas ini tuh, saya tuh kemarin itu, ini saya sedikit spoiler dulu, cerita dikit ya. Materinya nggak banyak kok. Padat, soalnya yang bikin talk bagus banget. Jadi mau spoiler dikit dulu. Jadi kemarin hari Senin sampai hari Rabu kurang lebih itu saya ada kegiatan bareng Dimas. Dimas kebetulan ikut menjadi memeriahkan sebuah acara yang memang fokusnya adalah gerakan media, terus masalah konten, sosial media, gimana caranya kita rame di media, lebih tepatnya lebih ke digital fundraising, jurnalis dan lain-lain. Dan kebetulan saya itu adalah fasilitatornya waktu itu. Nah, ini benar-benar malam harinya, Rabu. Salah satu teman-teman di sini mungkin ya anggotanya Dimas tuh menghubungin saya. Wah, saya kaget banget kan, Dimas ini apa-apaan gitu kan. Padahal teman-teman sendiri di sini adalah visipol yang mana ada teman-teman komunikasi gitu. Kalau dibilang untuk teori, saya sebenarnya basically teori mungkin lebih pintar teman-teman di sini yang anak komunikasi. Di sini ada anak komunikasi mungkin bisa raise hand. Ada nggak yang raise hand? Wah, banyak nih 25 orang pesertanya. Oh, nggak ada ya? Nah, komunikasi ya berarti ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya tuh takut sebenarnya kan teman-teman komunikasi itu biasanya lebih jago kan, dan apalagi ini modelnya advertising ya, anak-anak advertising itu biasanya lebih jago gitu. Oh, ada Hatim Hawari. Kalau Mbak Hatim, ini Mbak apa Mas ini? Nah,
Jadi kalau misalnya nanti Mbak, kalau menurut saya kayak gini itu nggak apa-apa, boleh banget kita modalnya agak diskusi aja. Jadi materi saya tuh materi yang memang sesuai praktisi saya kayak gitu. Jadi memang yang memang saya lakukan sehari-hari gitu kan, atau enggak yang memang dilakukan di media-media kurang lebih seperti itu. Ini materinya ada 2 ya kurang lebih, karena mintanya kan copywriting sama agitasi media. Jadi lebih ke campaign media. Yang mana kalau yang copywriting-nya di Instagram, yang agitasinya di Twitter. Seperti itu. Ini ada yang mau share screen atau saya yang share screen? Wait. Gimana teman-teman? Ini saya materinya udah saya kasih ke Ahsan sih. Atau saya aja yang share screen? Oh, oke, siap. Itu FYI, sebelumnya itu tipu ya, copywriting-nya harusnya digabung. Hari ini kita bahasnya copywriting dan agitasi media, tapi sebelum kita masuk kelasnya, seperti biasa, teman-teman untuk syarat kelas saya, untuk yang lainnya ya, karena saya juga tadi udah di-spill sama Mas Dimas Adi, kalau saya tuh juga bagian dari kader digital Muhammadiyah. Saya bantuin aja teman-teman yang lain, gitu kan, bantuin Muhammadiyah, bantuin persyarikatan. Karena menurut saya tuh, apa ya, aksi nyata yang lain gitu kan. Kalau mungkin ada beberapa teman-teman yang aksi nyatanya itu turun jalan, ada yang aksi nyatanya menulis, ada yang aksi nyatanya macam-macam gitu kan. Nah, ini bentuk aksi nyata dari saya dan teman-teman saya yang lainnya, atau mungkin teman-teman yang di sini juga akan ya, yaitu untuk membranding Muhammadiyah lebih di sosial media gitu. Nah, syaratnya kelas saya biasanya yaitu harus follow Muhammadiyah di Twitter. Mungkin teman-teman bisa nanti bisa dibuktikan ke teman-teman instrukturnya ya. Jadi ada harus follow Muhammadiyah di Twitter, lalu follow Lensamu di Instagram, dan juga harus follow radiomu. Mohon maaf nih, karena saya dari Radio Muhammadiyah, nggak apa-apa ya. Karena saya dari Radio Muhammadiyah, mungkin teman-teman bisa follow Radio Muhammadiyah juga, radiomu pakai H di Instagram maupun di Twitter. Oke, boleh di next dulu. Itu syarat kelas hari ini. Apa sih copywriting itu? Copywriting itu adalah teknik penulisan yang bertujuan untuk mengajak pembaca melakukan sesuatu. Next. Di mana banyak jenisnya nih teman-teman. Copywriting itu ada 5 jenis, yaitu yang pertama direct response copywriting. Direct response copywriting itu adalah jenis copywriting yang berfungsi untuk mendapatkan tanggapan langsung dari konsumen atau dari pembaca kita. Gitu. Contohnya seperti mengarahkan pembaca untuk mengklik tombol call to action, berlangganan e-book, membagikan konten, dan lain sebagainya. Biasanya copywriting jenisnya digunakan pada landing page, homepage, media sosial, dan sebagainya. Jadi nanti kita akan lebih membahas yang tentang direct response copywriting ini. Karena fokusnya maunya di sosial media kan. Next. Saya jelasin dulu aja. Boleh next, Mbak Moderator? Oke, yang kedua ada marketing copywriting, ada brand copywriting. Kalau marketing copywriting itu fokusnya untuk menawarkan produk, memberikan solusi konsumen, dan menyampaikan manfaat produk. Jadi tujuan akhirnya adalah meyakinkan nih konsumen untuk membeli produk atau layanan kita gitu. Jadi copywriting ini biasanya di email marketing atau di homepage. Brand copywriting itu lebih ke membangun ya, menyampaikan citra dan identitas brand. Jadi brand copywriting ini yang biasanya akan membedakan permen, bukan permen, apa ya namanya ya, minyak goreng ya, minyak goreng misalnya. Oh enggak, yang membedakan Pertalite sama Pertamax. Nah ini brandnya akan berbeda kan. Apa sih bedanya brand Pertalite sama Pertamax? Yang mana Pertamax lagi dinaikin, kenapa Pertalite naik, kenapa Pertamax naik, atau Pertalite diturunin, kenapa Pertamaxnya dinaikin, kayak gitu. Itu yang akan membangun brandnya. Next, boleh. Yang keempat adalah SEO copywriting. Ini biasanya di web ya. Adalah copywriting yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen dan memposisikan konten di Google. Sehingga copywriting yang ditulis pun harus memenuhi kaidah SEO. Ini mungkin teman-teman kalau mau bahas SEO kita bisa belajar lagi gitu kan. Maksudnya bisa buka kelas
lagi khusus SEO yang memang khusus di web, yaitu si copyright ini digunakan untuk deskripsi produk, landing page, dan kategori produk. Ini yang kelima, technical copywriting. Technical copywriting itu jenis copywriting yang berfungsi untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja produk atau layanan. Biasanya copywriting jenis ini sering digunakan pada produk kesehatan yang dicatatkan nanti lagi. Next. Tadi saya udah bahas kalau misalnya copywriting yang akan kita bahas, udah di-spill ya. Copywriting yang dibahas itu lebih ke sosmed. Waduh, ini kayaknya kebalik deh urutannya. Nggak apa-apa deh, ini dulu. Jadi ini aku spill dikit aja, yaitu tentang menyusun konten media sosial. Yaitu caranya yang pertama membangun persona media sosial dengan menambahkan value, ciri khas, dan keunikan. Yang kedua, memberikan informasi yang sesuai dengan basis dan tujuan perusahaan organisasi, yang mana ini bisa didukung oleh copywriting kita. Lalu yang ketiga, tambahkan sisi humanis dari pembuatan konten dan cara berkomunikasi. Itu juga bisa disempilin dari copywriting kita. Lalu yang keempat, cara jaga ketepatan dan kecepatan respon. Yang terakhir, mengajak audiens untuk berkontribusi. Gitu. Next. Oke, halo admin. Ini saya yang nge-lag atau admin yang nge-lag nih? Oke, jadi dalam menulis caption, yang apalagi yang copywriting, ini aku boleh share screen dari aku aja nggak? Kayaknya urutannya kebalik deh ini. Boleh nggak ya? Soalnya kayaknya kebalik deh materinya. Ya, siap, Han. Jadi mungkin ini kayaknya materinya kebalik. Yang benar tuh di awal adalah aku boleh yang share screen aja nggak? Ah, ini yang benar harusnya. Jadi copywriting untuk caption itu oke, boleh ya, aku share screen ya. Terus aku dijadiin host dulu nih, Min. Co-host dulu, dijadiin co-host dulu. Oke, lanjut ya. Jadi tadi itu sebenarnya habis materi yang ini itu lanjut ke sini, lanjut ke sini, di mana kita fokusnya adalah copywriting untuk caption gitu. Karena ini teorinya tentang copywriting ya, bukan content writer. Jadi copywriting itu kalau di sosmed itu bisa dipertegas di bagian caption, yang mana dengan cara teknik penulis copywriting yang menarik gitu. Rahasia copywriting yang menarik itu kayak gimana sih? Itu ada hook, story, sama offer. Hook itu adalah pancingan nih yang dapat menarik audiens agar mereka berhenti dari aktivitas mereka dan mengalihkan perhatian ke konten. Biasanya hook itu, jadi maksudnya hook itu adalah di headline. Jadi kalau misalnya nulis caption itu diusahakan jangan langsung ke materinya gitu. Kalau misalnya teman-teman, aku tunjukin di sini misalnya. Bentar. Ini dia enak deh. Kalau aku tunjukin gini kelihatan nggak ya? Jadi kalau bisa itu yang namanya headline itu dibuat gitu teman-teman, karena itu untuk pancingan kan. Nah, ini misal yang kayak gini. Jadi untuk apa? Untuk kalau misalnya di repost di story itu kelihatan gitu. Ini kelihatan nggak? Apakah terlihat? Mungkin moderator bisa kita saling komunikasi aja ya. Apakah terlihat? Jadi entah kalau di mana di
di story, kalau di Instagram itu headline tuh bakalan kelihatan bagian paling atas. Makanya butuh yang namanya hook gitu. Biar orang untuk langsung setelah lihat konten kalian menarik, lihat captionnya tuh di atas itu juga menarik gitu. Yang kedua, story adalah cerita yang menginspirasi dari apa yang ingin disampaikan sehingga mereka tercetus untuk gaspol. Jadi caption yang mana lebih ke storytelling itu akan lebih sangat menarik gitu. Jadi kalau gimana sih caranya biar storytelling? Mungkin bisa dimulai dari 5W1H dulu. 5W1H dulu tapi dibuat lebih fices gitu kan. Susah banget ngomongnya. Jadi lebih bercerita aja gitu. Nggak usah kaku banget. Malah kalau yang kaku banget orang tuh malas baca caption gitu. Tapi ketika kalian gaya bahasanya lebih bercerita, lebih menceritakan, kayak misalnya nih tentang kegiatan ini. Aku mau kritisin ini aja sih, bisa kritisin ini deh kontennya, postingannya UMY, Visipol ya. Nah, misal aku mau kritisin postingannya UMY gitu. Ini terlalu kaku gitu untuk sebuah konten. Jadi kan ini langsung nih, untuk sukses menggait audiens, kalian harus memanfaatkan kemasan kalian tepat sesuai dengan tarif pasar. Salah satu cara untuk melakukan adalah dengan menggunakan bahan penampilan. Oh, ini udah bagus kok. Cuman terlalu padat gitu. Jadi bisa dibuat lebih apa ya? Lebih gimana caranya mereka untuk lebih bercerita, itu sih lebih tepatnya kayak gitu. Lalu yang ketiga, offer ada penawaran yang membuat mereka ingin bergerak. Jadi ini tuh kalimat untuk call to action-nya. Jadi kan ada nanti akan aku kasih tahu susunannya. Jadi ada headline, ada isi caption, sama ada call to action. Nah, offer ini adalah kalimat-kalimat persuasif, kalimat-kalimat yang mereka akan bergerak, entah komen, entah mau ngajakin siapa, entah kalau misalnya di postingannya IMM Visipol UMY, alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman ini udah ada ya, udah ada offernya ya, kayak kalimatnya di kreativitas akan muncul ketika hal-hal bisa dilakukan oleh serangkaian hal kecil yang disatukan. Kuatkan skill dan bangkitkan kreativitasmu. Ini sebenarnya udah masuk call to action, tapi akan lebih call to action lagi ketika kalau misalnya kalau kamu mau ikutan, kira-kira kamu mau ngajak siapa kayak gitu. Jadi lebih ke ajakan, lebih ke kalimat pertanyaan. Jadi orang itu akan melakukan sesuatu di dalam konten ini kayak gitu. Next, yang ini menulis caption. Jadi menulis caption itu adalah brand persona, jenis konten, sama platformnya. Jadi tergantung, kalau brand persona itu tergantung pada tone, ada caption umumnya dipengaruhi brand persona yang ditampilkan di media sosial. Jenis kontennya, jadi kita tergantung jenis konten, di mana penulisan caption juga dapat disesuaikan dengan jenis konten yang dibuat. Apakah edukatif, ataukah mau yang entertain, kayak gitu. Yang terakhir platformnya, ini akan membedakan. Contoh kecilnya itu adalah di Instagram dan di Twitter. Instagram itu karakternya 2.200 kata, huruf. 2.200 huruf. Nah, sedangkan di Twitter itu nggak sampai 500, nggak sampai 300 malah ya Mbak Hana ya. Nah, lalu ini contohnya. Jadi dalam di dalam Instagram itu ada caption, ada location, ada word call text. Jadi teman-teman kalau mau nulis bisa, ini aku pakai contoh LPCR, kemarin sempat megang akun LPCR. Ini kalau bisa location-nya ditulis juga karena akan membantu ini sih, menganalisa hasil akhir sih. Karena di Instagram itu sekarang udah ada tergantung pemetaan gitu loh. Ternyata kita pernah buat konten untuk daerah mana kayak gitu, itu membantu banget. Jadi kalau misalnya mau dimodif sekarang itu bisa. Buat all text ini lebih menjelaskan tentang gambarnya. Nah, ini contoh contoh menulis caption gitu. Jadi ada stop scroll atau headlink ya, di mana ini judulnya. Jadi congratulations, ini aku contoh di LPCR. Ini congratulations PRM Jebres Timur Surakarta vlognya menjadi juara 1. Ini akan membuat orang tuh berhenti untuk membaca kembali, ada apa lagi nih, siapa lagi yang diucapkan selamat atau enggak, apa lagi nih captionnya kayak gitu. Karena kan kalau misalnya di beranda itu kan cuman kepotong bagian sini aja, ke bagian congratulation
PRM Jebres di Surakarta, vlognya menjadi juara 1 kayak gitu. Nah, inilah call to action-nya buat hashtag. Lalu ada anatomi copywriting. Anatomi copywriting itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 headline, judul yang aku bilang tadi. Jadi hook-nya itu ada di headline. Lalu yang manfaat, benefit sama proof itu masuknya di bagian isi caption-nya. Jadi ceritakan konten kamu, berikan afirmasi atau penegasan. Jadi kalau tadi kalimatnya yang kreativitas akan muncul ketika hal-hal besar dilakukan oleh serangkaian hal kecil. Ini sebenarnya lebih ke pemberian afirmasi atau penegasan ya. Lalu yang terakhir adalah call to action-nya di bagian penawaran. Bisa penawaran, bisa pertanyaan kayak gitu. Ini aku kasih hashtag ini aku dapat dari salah satu Instagramer Malang namanya Mas Helga. Jadi ini aku dapat, jadi teman-teman, dan aku udah izin juga sama Mas Helga kalau mau share boleh apa enggak, boleh banget. Nah, ini sering aku share kemana-mana. Jadi teman-teman kalau mau share boleh banget, langsung aja mau share, mau ini bisa kok. Hashtag strategi, ini aku bukain aja ya, biar enak. Isinya apa aja sih Mbak gitu. Sebelum itu, jadi fungsi dari hashtag itu untuk identitas brandnya, pengelompokan konten, tracking konten. Kalau saranku, hashtag nggak usah banyak-banyak, yang penting dia yang jarang aja, hashtag yang jarang, maksudnya yang cuman 500, 700, tapi kalau isinya banyak dari konten kita itu malah lebih oke kayak gitu. Ini aku kasih hashtag gratis buat teman-teman kalau mau. Gitu. Ini ada potensial hashtag, ada hashtag yang power banget. Lalu kalau misalnya mau mencari hashtag by reach per follower itu juga bisa di sini. Mau kalau yang medium yang ini, kalau yang followernya biar good yang ini, kalau mau yang great yang ini baiknya kayak gitu. Bisa diklik di situ aja. Oke, ini yang tadi ya. Jadi tuh kebalik gitu susunannya. Ini menyusun konten sosial media, aku kasih tips aja. Jadi untuk membangun sebuah media itu kita harus membangun persona yang baik. Jadi harus nambahin value, ciri khas dan keunikannya, memberikan informasi yang sesuai dengan bahasa tujuan, menambahkan sisi humanis dari pembawaan konten dan cara berkomunikasi. Jadi media itu 2 arah teman-teman. Kalau misalnya ada yang komennya meski bukan buat teman-teman, misalnya bukan buat akunnya teman-teman, dibalas aja adminnya gitu. Adminnya jangan pelit-pelit untuk balesin komen, jangan pelit-pelit untuk balesin DM, karena sosial media itu 2 arah gitu. Tips yang lainnya kalau misalnya teman-teman selain copywriting ya, kalau mau biar gimana sih Mbak biar kontennya tuh melejitnya banyak, sering-sering interaksi dengan akun yang lain. At least 30 menit sebelum upload konten di feed dan 30 menit setelah upload konten di feed gitu. Jadi bukan 30 menit setelah ya. Jadi setelah upload kalian bisa ini interaksi selama 30 menit gitu. Oke, next. Ini kita melihat era disrupsi semua itu bisa berubah ya teman-teman ya. Apalagi di sini teman-teman yang Imawan, Imawati semua, apalagi dari kader Muhammadiyah, kita merasakan dulu kita beli Indomie cuman 2.500 gitu kan. Sekarang udah 2.000, ada yang 4.000 juga Indomie, seharga Indomie gitu kan ya. Harga emas juga yang dulu cuma dulu sih tahun 2018 itu masih 500.000, sekarang udah hampir 1 juta. Itu benar-benar membuktikan kalau kita sedang berada di era disrupsi kayak gitu. Pertanyaannya, apakah teman-teman di sini sebagai Imawan atau Imawati, saya juga masih Imawati karena masih instruktur juga, apakah kita mau berubah kayak gitu? Bisa dimulai dengan mana Mbak? Bisa dimulai dengan memenangkan narasi di Twitter. Ini aku kasih contoh gerakan digital, dakwah digital ya, gerakan digital sih bukan dakwah digital, gerakan digital di Twitter, yaitu trending rektor UI yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN. Ini udah lama banget. Teman-teman yang pernah tahu rektor UI yang hits banget itu, yang sampai nge-hits itu sampai trending nomor 1 dengan 66,4 ribu tweet. Ini aku kasih tahu SNA rektornya. Wah, ini merah semua. Merah semua ini tandanya mereka sangat sentimennya negatif gitu, kalimatnya negatif. Siapa yang diuntungkan? Kita bisa lihat. Yang diuntungkan salah satunya ada Pak Jokowi, karena menyebutkan Jokowi juga, menyebut
dan presiden gitu. Yang diuntungkan ada pemerintah, ada dari UI-nya. Ini juga Fadlizon. Jadi what plot ini adalah orang-orang yang diuntungkan sebenarnya kurang lebih karena masuk kan, karena sering dibahas gitu. Ini aku kasih contoh aja, ini most read tweet-nya ketika di rektor UI itu. Jadi sebuah trending di Twitter itu sangat-sangat mempengaruhi gitu kan. Ini most top influencer-nya. Mempengaruhi apa enggak? Apa sih pengaruhnya? Kenapa sih kok harus bikin trending? Karena kebanyakan jurnalis dan kebanyakan media itu ngambilnya dari Twitter dulu baru dilempar ke media yang lain gitu. Tapi seringkali kita juga kadang melihatnya rame di YouTube atau rame di Instagram yang viral-viral gitu. Tapi kan tidak secepat searus informasinya, nggak secepat Twitter kalau misalnya. Nah, topik map berita online-nya kurang lebih yang ini, ada PP Statut UI direvisi, mantan Ketua BEM Riko Markus soroti hal ini, jadi kan ini dapat panggung, ini juga dapat panggung, Pak Jokowi dapat panggung, Faisal Basri ini nggak tahu nih siapa dapat panggung juga gitu kan. Jadi akhirnya ketika banyak yang trending di Twitter, banyak yang nempel dan banyak yang dapetin panggung. Ini headline-nya. Ini kelihatan banget kalau buatnya human, karena hijau. Contoh yang lain selain yang UI, Muhammadiyah pernah nggak sih? Muhammadiyah pernah. Muhammadiyah itu kalau seingat saya, dulu saya pernah yang ini, Pak Muhajir Effendi pernah pernah memberi sebuah keputusan atau program kerja baru yaitu tentang full day school. Full day school ini tuh banyak yang nggak mau, padahal sampai sekarang masih full day school ya. Ini banyak yang menentang gitu kan, mau dari pihak yang sebelah ataupun pihak yang manapun, itu banyak yang menentang kayak gitu. Jadi gimana caranya? Siapa kader Muhammadiyah yang kantor? Waktu itu nggak banyak, waktu itu cuma 5 orang aja yang kantor. Kita cuma 5 orang, cuman gimana caranya itu biar turun kayak gitu. Jadi dibutuhkan banyak banget banyak teman-teman, banyak kader-kader muda Muhammadiyah yang sebenarnya dibutuhkan banget untuk mengkantor hal-hal yang seperti itu kayak gitu. Nah, contoh gerakan digital yang lain yang paling gampang yaitu Milad 112 Muhammadiyah. Ini contoh kontennya, kasih tahu aja. Ini kasih tahu aja ya. Lalu ini ada top influencer dari sini karena kita ke-detect ya, kalau teman-teman pakai kata Muhammadiyah di Twitter pasti ke-detect akunnya teman-teman, ke-detect sama drone emprit-nya Pak Mas PSDM, Mas Arif. Ini juga ini top influencernya, ini SNE-nya. Yang terima kasih Muhammadiyah kebanyakan hijau semua, berarti banyak sentimen positif ketika miladnya Muhammadiyah. Ini contoh konten-kontennya. Ini yang most active, ini juga influencer, kalau ini top influencer, dan buatnya positif. Gimana sih caranya Mbak? Caranya adalah dengan membangun narasi. Membangun narasi itu ada 3 tahap, yaitu mudah, sedang, sulit. Yang mudah yaitu rajin nge-tweet dan retweet, yang sedang membuat konten fresh dan diviralkan. Yang paling terakhir sulit yaitu memenangkan tagar atau trending. Kenapa kok bisa sulit? Karena kita butuh strategi. Dan di media itu banyak perubahan, ya kan? Nggak cuma dunia aja yang eranya disrupsi, media juga bisa disrupsi. Jadi kadang di Instagram aja gampangannya. Dulu nggak ada Reels, sekarang Reels. Dulu naiknya IGTV, sekarang Reels kayak gitu. Dulu nggak ada story, sekarang ada. Di Twitter dulu nggak ada space, gara-gara apa sih dulu itu? Yang apa sih yang ngobrol apa ya? Yang ngobrol lagi yang cuman HP iPhone doang yang punya, aku lupa deh ini. Mungkin kalau ada yang tahu bisa komen ya. Jadi barulah muncul itu space. Jadi dulu tuh nggak ada space. Disinilah dibutuhin teman-teman, yaitu keterlibatan kader-kader muda. Udah nggak zamannya Mas Dimas yang ngomong. Mungkin Mas Dimas masih kader-kader muda ya. Udah nggak zamannya. Sekarang kan ada Mas ini ya, ketum yang baru itu. Siapa sih yang ketum baru? Oh, lupa deh. Aku kenalnya istrinya. Ketum IMM yang baru, ayo tolong di-spill, ada yang komen nggak di chat? Bisa. Mas Abdul, ya Clubhouse, ya betul. Jadi kalau dulu ada Clubhouse, sekarang ada Space gitu. Nah, yang Mas Abdul, udah nggak zamannya cuma Mas Abdul aja yang update gitu. Udah yang nggak zamannya Mas Robi Karman aja yang unjuk gigi. Udah nggak zamannya Mas Dimas aja gitu yang
unjuk gigi banget di Twitter gitu ataupun di Instagram. Jadi sebenarnya itu teman-teman yang bisa ngomong di Instagram, yang bisa memberikan opini di Instagram maupun di Twitter, yang di sosial media, di media manapun, yang bisa menulis tentang opini kalian, itu hanya kalian sendiri gitu loh. Bukan hanya, nggak harus ketum. Biasanya tuh kan, halah udah ada ketum, halah udah ada kabit, aduh udah ada DPP aja yang menanggapi. Enggak, kalau bisa teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman memang niat banget nih di IMM, emang niat banget pengen jadi kader Muhammadiyah, kalau bisa kritisi semuanya, kalau bisa bener-bener kalau misalnya tentang sekarang lagi pertamax, ya udah yang bisa nulis silakan nulis, yang bisa bikin trending, yang bisa langsung unjuk gigi di Twitter sendirian, ya udah langsung unjuk gigi di Twitter gitu. Sampaikan opini kalian. Nggak harus Mas Dimas yang memberikan opini. Teman-teman di sini bisa. Di sini ada Jidan. Jidan ini kayak ini ya. Di sini ada Jidan, ada juga Mbak Telaga. Mbak Telaga bisa banget nih. Jadi nggak harus Mas Adi yang untuk memberikan opini. Nggak harus Mas Yuswa yang untuk membuat trending kayak gitu, nggak harus. Jadi kan karena itu teman-teman kader muda Muhammadiyah itu pada malu, pada takut. Mbak, aku takut Mbak kalau memberikan opini kita keluar kayak gitu, takutnya nanti yang salah ngomong. Nggak apa-apa, ngomong aja. Oh kalian punya payung, wah teman-teman di sini punya payung ya, punya payung komisariat. Jadi misalnya Mbak nanti aku takut di penjara, tenang, ada LBH. Ada lembaga badan hukum gitu kan, jadi nggak usah takut gitu kan. Kalau memang menurut teman-teman salah, menurut sudut pandangnya teman-teman, jadi nggak hanya opini teman-teman itu tidak hanya mentok hanya di diskusi-diskusi aja gitu loh, nggak cuma sampai aku tahu banget karena aku juga IMM, kita tuh kental banget ya, kuat banget nih budaya diskusinya, wah kuat banget daripada yang sebelah, daripada teman-teman di IPM. Kita tuh kuat banget diskusinya. Bayangin ya, Komsat A diskusi ini, Komsat B diskusi ini, dan itu rutin. Dan itu geraknya bukan hanya secara struktural lagi, tapi kultural. Itu gimana sih caranya? Bisa nggak sih kalau hasil atau enggak diskusi-diskusi itu nggak cuma ada di kelompok kita aja gitu loh, tapi bisa keluar gitu loh. Opini teman-teman itu nggak hanya tertuang di diskusi aja, tapi juga dikeluarkan gitu. Nah inilah pentingnya gerakan digital. Jadi kan nggak bisa lagi nih berharap kepada kader-kader senior nih teman-teman. Jadi Ortom sangat mungkin jadi penggerak. Jadi sekoci-sekoci bagi kapal besarnya Muhammadiyah. Jadi harus menghapus ego sektoral, hapus semua ego sektoral. Misalnya, aku nggak mau nih kolaborasi dengan IMM yang ini. Kalau urusan media, nggak bisa yang kayak gitu. Kalau bisa banyakin kolaborasi, bikin kontennya tuh bareng-bareng. Kalau gitu misal gini, coba di UMY ada yang mau ini nggak ngomong, biar aku nggak ngomong sendirian nih, say. Di UMY ada Komsat apa lagi ya selain Visipol? Banyak, Mbak. Banyak, Mbak Satu. Yunda. Coba satu aja. Fakultas Teknik. Oke, teknik misal ya. Jadi bisa nggak sih kalau teman-teman itu misal diskusinya itu tentang harga Pertamax ini tinggi, menurut teman-teman Visipol UMY itu gimana tanggapannya? Maksudnya teman-teman UMY ini menanggapi itu gimana gitu loh. Jadi respon dengan hal-hal baru, respon dengan hal-hal yang besar, tapi nggak sendirian, mengajak yang lain. Biar apa? Biar ramean gitu loh. Kayak kalian ini deh, ini tuh sama aja kayak demo, bedanya kita demonya itu di media, demonya nggak turun jalan gitu loh. Kayak demonya, kalau misalnya demonya cuma sekomsat, kan nggak jalan gitu kan. Kalau demonya sekomsat kan nggak rame kan. Gimana caranya biar rame? Caranya biar rame adalah sering banyak-banyakin kolaborasi. Yang ketiga, jadi penulis media di media-media online. Aku nggak tahu ya teman-teman di sini siapa yang bisa menulis. Mungkin bisa di apa sih namanya itu, dikelompokkan aset-asetnya, teman-teman yang suka menulis siapa, yang suka diskusi siapa, yang suka di media siapa, kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada hasilnya, langsung dikirim ke media online gitu, langsung dikirim ke kanal-kanal berita, kayak gitu. Kan banyak opini dan lain-lain ya, kolom-kolom. Yang terakhir, aktifkan dan gembirakan dakwah Muhammadiyah di media sosial, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, maupun di YouTube. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, memahami algoritma yang bekerja. Lalu yang kedua,
menjadikan narasi-narasi Muhammadiyah lebih asik dan merakyat lewat media sosial, bangun isu, ini yang penting, membangun isu. Jadi, misal tentang apa ya di pikiranku, ini deh minyak goreng itu, sorry ya ini udah lama banget tapi ya, minyak goreng, mungkin dari teman-teman FISIPA UMY ada yang mengkritisi masalah minyak goreng ini gitu kan, bisa dibangun isunya dari menimbun atau enggak subsidi tapi kok malah habis kayak gitu, sistemnya nggak bagus ya pemerintah atau kayak gitu juga bisa. Lalu yang terakhir mulai dari diri sendiri, yaitu dengan aktif di Twitter. Ini aku kasih contoh influencer, ya ini adalah Mas Ismail Fahmi. Contoh influencer ini maksudnya adalah mereka yang berani dan engagement-nya tinggi gitu loh. Kalau misalnya mereka ngomong, langsung tinggi banget. Kayak kemarin Muhammadiyah yang masalah ini teman-teman, SAP. Itu karena pada yang main itu cuma 2. Kita di sini hanya sebagai kantor atau enggak yang menjawab buzzer-buzzer. Karena buzzernya banyak ya. Buzzernya ada dari 3 korporat yang besar gitu, ada pemerintah, ada dari persyarikatan sebelah kayak gitu kan, ada dari kita juga kayak gitu. Jadi buzzernya kan banyak. Nah, tugasnya influencer ini apa? Tugasnya influencer ini untuk membangun atau yang menguatkan gitu. Kalimat yang paling menguatkan. Jadi orang yang paling percaya, ya dipercaya orang-orang gila. Jadi Mas Ismail Fahmi contohnya itu, ada Mas Agus Mulyadi juga. Kalau mikro influencer contohnya ini satu Twitter, ini ada Mas TA, mungkin teman-teman ada yang kenal ya. Mas TA ini di FDMC. Ini contohnya Mas TA itu lagi mengkritisi kemarin ada sebuah organisasi kerelawanan yang kayak jauh banget dari MDMC. Dia mengkritisi itu, kok bisa sih kok bisa menang daripada MDMC? Padahal kalau misalnya dibandingin, MDMC itu penghargaannya lebih banyak gitu. Gitu sih. Oke, next contoh yang lain ada Mas Robi Karman. Ini mungkin teman-teman ada yang kenal, mungkin kenal ya. Ini kan dari kita semua, Mas Robi Karman. Yang mana dia mengkritisi tentang konten Mbak Tini Kustini. Dia bilang kalau setiap ormas jamaah gerakan itu punya basis massa masing-masing gitu kan. Mereka bisa mengelola massa yang banyak kalau mau. Jadi dia lebih mengkantah gitu. Jadi apakah harus Mas Robi Karman yang harus turun atau Mas Abdul yang turun? Kan enggak, teman-teman bisa menjadi Mas Robi Karman, teman-teman juga bisa menjadi Mas Ismail Fahmi gitu. Asal update untuk membangun isu, update untuk update untuk counter isu gitu. Jadi kalau bisa sih ya opininya teman-teman itu nggak hanya nyampe atau nggak cuma terjun bebas di lingkup diskusi kita aja gitu. Jadi gimana caranya itu bisa keluar juga, harus berani sih ini memang, harus butuh keberanian. Sebenarnya kalau membangun gerakan digital itu modal awalnya cuma satu, yaitu keberanian. Terakhir yang perlu diketahui oleh teman-teman, kalau konten kreator, kalau emang base-nya dia udah menjadi konten kreator, dia sendirian aja cukup. Kalau influencer itu bersedikit aja itu cukup. Tapi kalau kita yang mana belajar, kalau di Muhammadiyah itu namanya Duta Muhammadiyah. Mungkin sini Mas Dimas dan Mbak Hana yang lebih paham juga ya, bukan lebih paham sih. Maksudnya paham juga gitu kan. Kalau ada yang kita punya yang namanya Duta Muhammadiyah, teman-teman di sini apakah bisa menjadi Duta Muhammadiyah yang mana selalu up to date dengan isu-isu, nggak harus membawa nama Muhammadiyah ke isu yang lain, tapi teman-teman bisa menjadi pribadi yang responsif gitu. Buktikan kalau teman-teman adalah aktivis, buktikan kalau teman-teman adalah kader, yang mana aktifnya nggak hanya di IMM aja gitu, nggak hanya berani main di kandang sendiri, tapi kita berani keluar, kita berani loh, IMM berani loh mengkritisi tentang Pertamax, IMM berani loh mengkritisi tentang minyak goreng, IMM berani loh mengkritisi dengan banyak hal itu gitu. Jadi nggak cuma sampai mentok di diskusi aja. Terakhir, mari kita berlatih. Tadi udah dikasih contoh sama teman-teman yang lain, tapi sebelum berakhir, aku balikin dulu ke moderator. Silakan moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayunda. Mohon maaf sebelumnya, ini saya tidak bisa on cam karena terdapat masalah dalam laptop. Jadi
Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Yunda atas paparan informasi dan materi yang luar biasa. Semoga kita semua bisa mengupgrade skill kita dalam mengaplikasikan media dengan kualitas dan kualitas yang lebih baik lagi. Baik Mbak Yunda, mungkin pada sesi kali ini kita akan melakukan sesi tanya jawab. Pada sesi pertama ini mungkin saya akan membuka untuk 3 orang penanya pertama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Silahkan teman-teman. Atau mungkin teman-teman bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat apabila tidak bisa menggunakan fitur raise hand. Sebelumnya makasih Hana. Oh iya teman-teman, ini diingetin sama Hana. Harus riset juga tentang hashtag yang memang udah aku kasih tadi di spreadsheet-nya Mas Helga. Jadi tergantung kontennya kalian juga gitu. Nggak harus semuanya. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini kalau nggak ada yang tanya, aku yang tanya nih. Ayo. Berapa menit sih waktu bertanya? Sampai sebentar Mbak. Sepertinya sudah ada yang raise hand, Mbak. Langsung saja kepada mahasiswa Naufal, dipersilahkan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Yunda sebelumnya untuk materinya, sangat bermanfaat bagi kami. Mungkin ini sih Mbak yang mau tak tanyain, itu kan soal misalkan kita mau ngangkat Oke. apa ya, kayak kegiatan IMM di Visipol terutama, misalkan seperti Makassar atau mungkin yang lain. Nah, mungkin boleh nggak memakai hashtag selain yang diberikan tadi, misalkan nggak ada relationnya sama acara tersebut gitu loh, misalkan kayak hashtag MotoGP tapi acaranya acara kajian misalnya gitu. Tapi waktu itu kita emang lagi riset yang lagi trending tuh hashtag MotoGP. Nah mungkin seperti itu sih Mbak. Nah mungkin itu yang tak tanyain. Terima kasih. Itu di Twitter ya Hiswa? Hiswa, halo. Iya Mbak, siap. Itu di Twitter? Ya di Twitter. Iya, jadi tuh kalau di Twitter itu triknya, ini aku mau bukain sekalian, boleh nggak? Aku kasih ini ya sekalian ya. Kita kalau mau main trending itu di twitter.com. Nah, kalau teman-teman biasanya juga kalau udah spirit banget, bukan di spirit lagi ya, emang baiknya itu ngikut trending. Misal di sini yang lagi trending ada ngabuburit. Jadi pakai ini enggak bukan ini sih. Sekarang itu di trending di Twitter itu enggak cuma hashtag ya, kalimat aja kalau misalnya memang lagi hits diikutin aja gitu, kayak ngabuburit. Kalau misalnya pengajian, ngabuburit ngabuburitnya sama Visipol UMY di acara ini dan lain-lain, kenapa, terus baru hashtag kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih. Ini ada Noval nih, ini bisa digas ngabuburit juga bisa. Jadi nanti bakalan Twitternya si Noval ini bakalan masuk sini gitu. Itu namanya nempel ke yang trending. Makanya tadi tuh ketika aku contohin yang trending UI,
itu banyak banget yang nempel gitu kan, karena trending. Jadi enaknya kita ikut trending, ikut nempel-nempel gitu, konten-konten kita juga masuk ke sana gitu. Itu sih, itu nggak apa-apa banget. Meskipun MotoGP kajian nggak apa-apa banget, boleh. Ada Oke, lagi? siap, Mbak. Mungkin Ini aku kedepannya kasih bisa tahu. diterapin. Oh iya. Ini contoh kalau misalnya mau bikin trending itu buka tweetdeck.twitter.com. Nah, ini akun-akun teman-temannya, mungkin bisa dimintain akun-akun teman-temannya. Ini akun yang tersisa punya saya, ya mungkin ada kalian nggak di sini, mungkin ada teman-teman di sini gitu. Ini kalau mau bikin trending emang paling enak pakai TweetDeck karena kelihatan hashtagnya Muhammadiyah. Bisa kalau kita lihat di seri 1 deh. Ini siapa aja yang udah nge-tweet itu juga kelihatan di sini udah. Ini yang baru nge-tweet, baru Naufal dan CEO Yei. Nah, 17 detik banget nih yang lalu Hasna Arsita gitu. Hasna halo. Kayak gitu. Jadi bisa pakai TweetDeck. Yang TweetDeck lebih enak karena bisa schedulingnya banyak. Oke, ada yang lain? Ya, mungkin dari Kak Dimas Adi sudah raise hand, dipersilahkan. Oh iya, silakan Mas Dimas. Kok malah Dimas yang tanya? Oke, makasih sebelumnya Mbak Yunda. Aduh, nah Iya. ini mungkin apa Kamu aku kok nggak pengen mau on tanya cam sih, sekaligus. Dim? Sombong banget. Aduh, sorry Mbak, lagi siap-siap buka soalnya. Oh, iya aku juga pengen deh siap-siap. Oke, aku mau tanya mungkin juga Apa? untuk buka pandangan teman-teman. Sebenarnya seberapa penting sih kita bergerak dakwah secara digital itu terkhusus lagi di Twitter. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kenapa apa ya? Bagaimana sih cara menumbuhkan kesadaran buat teman-teman semuanya bahwasanya teman-teman kader muda Muhammadiyah ya khususnya ya, AMM dan sebagainya, IPM, MM dan sebagainya, bahwasanya kita ini gerakan-gerakan kita itu sudah seharusnya beradaptasi dengan zaman sekarang. Tapi sebenarnya pertanyaannya sama sih substansinya. Tapi monggo Mbak jawab. Visipol Sorry, Mbak. UMY, Twitternya apa ya? IMM. Ini biasanya yang megang Twitter Visipol di sini sih. _ Yang nah, mana itu, nih? betul. Ada 2 nih. Oh, yang ini ya. Ya. Oke, kenapa kok ya tadi aku udah bilang ya, kayak aku udah bilang dari tadi materinya. Kenapa kok kita harus beradaptasi di media atau enggak sekarang ini kan emang zamannya media banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya sebenarnya nggak apa-apa, bagus banget teman-teman ngadain diskusi, ngadain Zoom kayak gini, ini bagus banget. Tapi bisa nggak ketika teman-teman kan ada kan, kadang kita tuh kalau bikin diskusi tuh diskusi krusial nggak sih? Yang ada nggak sih diskusi pertama? Soalnya kalau di IMM-ku itu pasti kita ada diskusi itu gitu. Misalnya kalau ada yang isu apa nih yang terbaru, kita ada diskusi tentang itu kayak gitu. Jadi lebih responsif lagi tentang sekitar kita gitu. Jadi mau ngadain diskusi emang tergantung kebutuhannya teman-teman, tapi kan ada bidang-bidang hikmah nggak sih biasanya ya? Atau enggak bidang hikmah nggak sih? Bidang hikmah yang lebih responsif lagi. Mungkin di sini ada bidang hikmah ya Mas Adi ya. Mas Dimas Adi ya, itu lebih responsif lagi dengan isu-isu terkini kayak gitu. Itu sih. Dan pentingnya apa? Kita bisa mengajak yang lain, bisa kelihatan banget, transparan banget. Misalnya sekarang teman-teman Visipol UMY ngadain trending aja, itu bakalan transparan banget nih kan, orang-orang bakalan lihat, lagi ada yang naikin Muhammadiyah nih, ini IMM UMY ada apa nih, kenapa nih, kayak gitu. Itu sih. Cukup membantu nggak? Dan Membantu Mbak. Terus satu lagi deh, ini mau tanya Mbak. Nah, kan sekarang ini kan ketika Muhammadiyah, teman-teman kader muda Muhammadiyah itu habis naikin trending kan itu biasanya dianalisa. Betul. Nah, itu analisanya pakai apa sih kok bisa berkemajuan itu loh? Wah, saya bangga banget ya. Itu Mbak. Jadi kita tuh biasanya pakai drone emprit, tapi drone emprit itu kan mahal banget.
ya kan? Drone emprit itu mahal banget nih teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bisa kok. Kalau tapi yang penting hashtagnya Muhammadiyah, karena kita cuma punyanya hashtagnya Muhammadiyah aja gitu. Jadi misal nih di sini ada IMF Visipol UMY, itu ada Kemudi series 101, ada IMF Visipol UMY, Bangga Bagi IMF. Jadi aku sepilin nih, minta dong hashtagnya Muhammadiyah supaya bisa dianalisanya nanti pakai drone emprit kayak gitu. Nanti ada yang bertugas nih yang menganalisa. Jadi yang cuma punya akses itu nggak semua orang, dan yang punya juga cuma PP. Karena mahal ya Bun. Karena mahalnya itu jadi kayak kita cuma satu aja. Satu kata kunci yaitu Muhammadiyah. Siap, thank you Mbak Yunda. Sama-sama. Tapi kalau emang mau nganalisa ini banget ya, kayak kelihatan nggak sih, tolong dong, bentar. Kelihatan nggak sih jangkauannya gede nggak sih gitu, kita bisa lihat contoh. Ini aku contohin satu akun yang dipegang Mbak Hana, mungkin bisa ada Mbak Hana ya. Ini akun sekarang lagi nggak aktif emang karena udah bukan job kita lagi gitu kan. Gak apa-apa ya Mbak Hana, aku contohin ini. Ini tuh dia. Ya, nggak apa-apa Mbak, silahkan. Nah, ini kita bangun dari nol. Terus kita ikutin trending-trending. Meskipun dia ikut cuma segini, tapi jangkauannya, contoh mana ya? Dan aku. Nah, kalau ada trending itu mending ikut aja teman-teman, karena biar naik gitu loh isu-isu yang, jadi meskipun bukan tentang itu, isu kita tuh naik gitu. Yang mana ya yang bagus? Yang diikutin trending kemarin mana sih? Contoh konten yang diikutkan trending dan konten yang tidak diikutkan trending. Nah. Ini kali ya. Bukan ya. Kita trending kapan ya, Han? Ini deh kayaknya. Ini cuma 3 tapi. Enggak deh, enggak ini deh. Aja deh. Yang tanggal 1 Maret bukan sih Mbak trending yang kita buat di Twitter? 1 Maret ya? Ini. 1 Maret nggak sih? Ini ya? Oh ya, oke. Ini yang banyak. Betul. Oke. Nih, kita lihat aktivitas tweetnya. Jadi, meskipun kita cuman followernya sedikit, tapi ketika kita naikin, kita trendingin itu bisa 1.000, ada yang bisa 30.000 juga kayak gitu. Ini 1.000, aku kemarin dapat yang 5.000. Mana ya? Aku lupa ya. Jadi kalau misalnya ada konten-konten yang lain itu dinaikin aja, nggak apa-apa karena jangkauannya lebih luas. Oh, kalau udah ada Muhammadiyah lagi trending, ikut gitu. Atau ada lihat hashtag yang kira-kira bisa ditempelin. Itu bisa isu-isu kita yang lagi kita bangun itu juga bisa naik. Ini lagi hits ya taraweh. Jadi daripada sebenarnya tuh kemarin kita dihubungi sama teman-teman dari IMF Visipol itu mau naikin agenda kita, ya kan, agenda kalian. Padahal sebenarnya kalau emang mau bagus lagi bisa tentang teman-teman di sini mengkritisi atau mengomentari tentang Ramadan saat ini, Ramadan bulan ini yang banyak perbincangan, banyak banget ya perbincangannya ya. Yang hasil hisapnya beda lah, inilah itulah, itu teman-teman bisa kaji lagi, bisa di-up-kan lagi kayak gitu. Sebenarnya itu yang lebih rame sih kalau emang mau dibuat naikin di Twitter kayak gitu. Tapi kalau mau dari acara ini dulu nggak apa-apa. Gitu sih Dimas. Ini yang tanya Mbak. Baik, terima kasih kepada Mbak Ayunda. Teman-teman masih ada yang ingin bertanya lagi? Silahkan teman-teman.
mengingat waktu sesi tanya jawab sudah berakhir, jadi sesi tanya jawab ini saya cukupkan dulu. Aku boleh nutup dulu nggak? Iya, sebentar, mau ini dulu Mbak, bentar ya. Dari diskusi kita tadi terdapat poin-poin yang dapat kita ambil, yaitu pada hashtag kita dapat bisa menggunakan hashtag yang sedang trending untuk meningkatkan jangkauan konten kita. Kemudian yang kedua adalah media sosial juga bisa dijadikan dakwah melalui isu-isu terbaru dan merespon lebih responsif sehingga nantinya kita dapat mengajak yang lainnya untuk melihat isu-isu tersebut. Terima kasih kepada Mbak Ayunda. Mungkin Mbak Ayunda bisa memberikan closing statement. Dari aku, kalau tentang copywriting tadi, karena di medsos, yaitu kita bergunanya di ini ya, kalau copywriting itu di medsos itu emang gunanya di caption. Jadi teman-teman kalau membuat caption, jangan lupa headline, isi caption, sama call to action, itu penting banget. Meskipun nggak ada yang komen, at least kalian punya anggota banyak, kan 25 disuruh komen dong. Kan anggotanya banyak nih, gitu kan, dimanfaatin dulu dari situ. Lalu, yang kedua, harapan besar banget, mungkin bukan harapan saya aja, mungkin harapan dari Mas Adi, harapan dari Mbak Hana, harapan dari teman-teman saya yang lainnya juga, untuk teman-teman kader IMM semuanya di sini, mungkin di sini ada yang juga nggak cuman UMY aja, harapan besar banget bisa menuangkan opininya teman-teman, berani menuangkan pemikiran-pemikirannya teman-teman, nggak cuman hanya di diskusi aja, tapi berani di sosial media, karena sekarang udah zamannya teman-teman semua yang untuk bergerak, bukan hanya ketuanya. Jangan mengandalkan ketua, jangan mengandalkan ketua bidang, teman-teman sebagai kader aja, kader Muhammadiyah aja, meskipun nggak pakai label IMM, teman-teman bisa kok menuangkan opini-opininya teman-teman boleh banget, dan memang itu yang seharusnya dilakukan oleh kader muda Muhammadiyah gitu kan. Kalau kita nggak bisa berkontribusi lebih, kita bisa berkontribusi dengan cara responsif dengan isu-isu baru, dengan menghadirkan nuansa-nuansa Muhammadiyah di sana. Sekian dari saya, Nun, walaupun memayas turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Ayunda. Mbak Ayunda untuk dimohon tetap di room ya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Oke. Oh iya, untuk jangan lupa ini loh Kak, prakteknya Icie. Entar dibantu retweet dari bantu share. Oke. Sebelumnya terima kasih sekali lagi kepada Mbak Ayunda untuk waktunya dan juga paparannya yang telah diberikan kepada kita semua pada sore hari ini. Semoga yang di-share oleh Mbak Ayunda bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah aktif bertanya dan mengikuti komunitas ini sampai akhir. Kemudian kita akan melakukan sesi foto bersama. Silahkan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Silakan teman-teman, masih ditunggu untuk mengaktifkan kameranya. Selamat malam tweet guys. Terima kasih Mbak Yunda. Baik, mungkin admin bisa melakukan sesi foto karena mengingat waktu. Yuk kita foto bareng. Foto pada caption semuanya. Mungkin yang belum jangan lupa dihitung, weh. Ya, siap. Satu, dua, tiga. Lagi dong. Slide selanjutnya. Oh, tidak ada sih. Cukup satu slide aja. Hanya bebas. Jadi kayak bebas. Satu, dua, tiga.
Terima kasih. Oh. Oke, Jangan lupa. terima kasih. Teman-teman, nanti kita akan melakukan games melalui Google Form. Jadi teman-teman bisa tetap stay di room Zoom ini ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Ayunda atas waktunya. Semoga sehat selalu ya Mbak. Sampai bertemu lagi. Dan saya Nama Astuti sebagai moderator meminta maaf atas segala kesalahan baik disengaja maupun tidak. Saya kembali lagi ke MC. Terima kasih. Sama-sama, dimaafkan Nilam. Makasih Mbak Yunda, keren-keren. Terima kasih Mawati Nilam Astuti. Alhamdulillah acara demi acara sudah terlewati. Semoga dari acara tadi kita dapat mengamalkannya ilmu yang kita dapat tadi. Amin ya rabbal alamin. Untuk yang terakhir adalah penutupan. Sebelum kita tutup bersama saya selaku MC pembawa acara pada pertemuan hari ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.